Selamat malam Bapak-Bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita beribadah PKB pada malam hari ini. Namun sebelum kita menyanyi dari Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Injil Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak dalam kasih Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini, hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit. Untuk itu kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian. Kita bakti 2 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum ibadah kita mulai. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia-Mu yang kepada kami masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan, kami kembali akan beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya awal sampai akhir ibadah ini kami pertaruhkan hanya dalam nama pengasihan-Mu saja. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur 77 bait ayat 12 sampai dengan 15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala kepekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Jemaat duduk kembali dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 52 bait 1 dan 2.
Mari rekan-rekan PKB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, inilah kami para kaum bapa, tuntun kami dalam membaca, merenungkan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dari kemurnian hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat semua. Puji Tuhan kalau kita boleh ada dalam persekutuan di malam hari ini. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Kristus, tema kita tentang tantangan dalam pelayanan perdamaian. Tantangan dihadapi oleh banyak orang, siapapun menghadapi tantangan. Tantangan dari luar, dari dalam, dari diri kita sendiri. Dan tantangan ini orang tidak bisa menghindar. Banyak hal orang berusaha untuk keluar dari berbagai tantangan, tapi kesulitan gitu ya.
karena kurang sabar, ya, kurang tabah, ya, dan belum punya keyakinan yang teguh bahwa pasti menang untuk menghadapi tantangan. Nah, 2 Korintus 6 ini bicara tentang bagaimana Paulus menyatakan perasaannya dalam pelayanannya, di mana jemaat Korintus ini dibangun oleh Paulus selama 18 bulan. Jemaat yang begitu banyak masalah, dan Paulus melihat itu dan dengan sabar, ya, dengan integritas yang kuat, banyak perubahan, ya, dalam jemaat Korintus. Itu di 1 Korintus, ya. Namun di 2 Korintus ini Paulus melihat jemaat ini meragukan kerasulan Paulus sebagai rasul, dan juga kondisi jemaat pada saat itu banyak guru-guru palsu, ya, yang berusaha mengacaukan jemaat Korintus, dan mereka juga mengagungkan atau melihat Musa itu lebih daripada Yesus Kristus. Nah, inilah yang mau disampaikan Paulus agar mereka tahu bahwa yang dilakukan Paulus itu untuk kebaikan jemaat di Korintus. Paulus menjadi teladan di dalam pelayanannya. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memberi paket kesabaran, ya, ibarat sebuah hadiah yang kita terima secara langsung, tapi Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang belajar sabar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dari hidup kita. Kita sebagai seorang suami belajar sabar, ya, menghargai istri yang sulit diatur. Istri juga belajar sabar untuk mengatur rumah tangga dan juga keluarga. Orang tua belajar sabar saat anak-anaknya sulit diatur, ya, khususnya dalam masa pandemi ini. Mereka harus lebih banyak belajar dari rumah. Pegawai dan karyawan belajar sabar ketika tuntunan pekerjaan menekan. Pelayan belajar sabar dan setia melayani Tuhan. Sabar itu ilmu yang tingkatnya tinggi, ya. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, ya, sekolahnya seumur hidup. Sabar membentuk orang menjadi tangguh, ya, seperti Paulus, ya. Bersabar berarti sanggup bertahan menanggung segala sesuatu, ya. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus. Ia dibentuk menjadi seorang pelayan Allah yang sejati, yang memiliki kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah, kita belajar dari pengalaman iman Paulus dalam bacaan kita, bicara tentang kesaksian mengenai pelayanan Paulus. Paulus yang awalnya sangat membenci orang Kristen, menolak kebenaran Allah, dan hidup dalam kebenarannya sendiri yang bersifat duniawi, tetapi oleh kasih karunia dan juga anugerah Allah, Paulus mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Perjumpaan dengan Allah di Damsyik mengubah hidupnya. Paulus dibaharui menjadi pelayan Allah. Ia menjadi hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran Allah, dan melayani Allah dengan sepenuh hidupnya, tidak setengah-setengah. Paulus menasihati jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan atau mengabaikan kasih karunia Allah yang telah diterima dengan cuma-cuma.
Allah di dalam Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatannya. Hutang dosa telah dilunasi dengan darahnya sendiri. Jemaat di Korintus juga menerima kasih karunia Allah itu secara gratis. Paulus tidak sekedar mengajak, menasihati, dan memberi saran. Paulus menunjukkan melalui keteladannya. Teladan itu yang menjadi yang dilihat oleh jemaat Korintus pada saat itu. Dan melalui kehidupannya sendiri, yaitu bahwa ia telah menghidupi anugerah Allah dalam panggilan pemberitaan Injil. Yang pertama kita bisa lihat Paulus menjaga dirinya agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Ketika seorang pelayan, bagaimana ia boleh melayani agar tidak menjadi batu sandungan. Contoh gitu ya. Kalau kita sebagai pelayan terus kita berkunjung kepada orang yang sakit, terus kita tahu bahwa orang yang sakit itu kan butuh istirahat, terus kita tidak tahu waktu, dan bahkan mungkin kita lebih banyak berbicara daripada orang yang kita kunjungi atau kita layani. Nah, kita juga sebagai pelayan tidak bisa. Kita harus tahu agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang atau jemaat yang kita layani. Nah, yang berikut adalah Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung risiko melayani. Kita tahu risiko melayani itu ditolak, dibenci, tidak disukai. Jadi harus sabar menanggung segala sesuatu. Ikhlas menerima perlakuan yang baik atau yang tidak baik, menanggung penderitaan, kesesakan, dan kesukaran dalam kesabaran, rela menanggung dera, siksaan secara fisik, hidup terpenjara. Bagaimana Paulus mengalaminya, bagaimana dia dipenjara, dia menulis suratnya dalam penjara. Kita tahu penjara zamannya Paulus ini sama penjara saat ini sangat berbeda sangat berbeda, lebih berat pada waktu zamannya Paulus. Ada kerusuhan dan juga berjerih payah. Bagaimana Paulus menghadapi segala sesuatunya dengan sabar, dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat dia. Dan Paulus menunjukkan integritas sebagai seorang pelayan di berbagai situasi dan kondisi. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, entah itu ketika dia harus menanggung dera, ketika ada penjara, atau tak kala menghadapi kerusuhan, Paulus tetap sama. Tetap menjaga kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih tanpa ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Ketika dihormati orang, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu atau ketika dipercayai, Paulus menerimanya dengan sabar. Paulus bukan sekedar sabar, tapi ia juga bersuka cita. Bahkan ketika mengalami penderitaan pun, ia mampu menguatkan jemaat mula-mula melalui surat-suratnya. Inilah gambaran seorang pelayan Allah. Dalam kehidupan kita juga mengalami suka duka, hidup kita penuh warna, penuh dengan tantangan. Dilihat juga bagaimana Paulus mengalaminya. Tidak selalu manis, kadang-kala pahit, asam asin. Kalau kita pernah merasakan permen nano-nano, seperti itulah pelayanan rame. Kita diuji dalam segala aspek untuk memurnikan iman kita, seperti dalam kehidupan pribadi, kesehatan, pekerjaan, dan bahkan keluarga kita.
Nah, di dalam pelayanan pun kita mengalami ujian. Paulus menghadapi derita karena belajar dari teladan Yesus yang sudah menderita terlebih dahulu. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan kuasa Tuhan. Yesus dan Paulus telah orang-orang yang menjadi teladan dalam Alkitab. Bagaimana Allah mendengar seruan Paulus, bagaimana Allah menyertai Paulus, bahkan Paulus dalam akhir pelayanannya juga ia menderita sakit, ia juga dikenal. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di anak-anak Skewa itu, dia bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, iblis aja kenal dengan Paulus. Itu bagaimana kuasa Tuhan yang boleh terus menyertai dia. Sapu tangannya aja yang dipakai itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan ketika dia di Malta, dia dipagut ular beludak, dia tidak, orang mengira dia akan mati, tapi tidak terjadi apa-apa. Itulah kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang boleh rasakan. Kasih karunia yang terbesar bagi kita adalah Yesus Kristus yang telah telah mati menebus dosa kita. Karena itu jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah itu. Dan berdasarkan kasih karunia Allah, kita semua mendapat panggilan sebagai pelayan Allah. Itu panggilan pelayanan dalam keluarga, jemaat, gereja, dan juga masyarakat. Dalam hidup dan pelayanan kita diperlukan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, serta berbagai tantangan kehidupan. Sebab iman kita bertumbuh dan kuat dan tahan uji dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Maka biarlah kasih karunia itu terus bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan karakter Kristus, sehingga terus kita menjadi serupa dengan Kristus melalui berbagai pencobaan, kesulitan, masalah, penderitaan yang kita alami. Bergantung terus kepada Allah, berdoa dan minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kata sabar memang terdengarnya simpel, tapi menerapkan kata itu tidak semudah membalikan tangan. Butuh hati dan mental yang kuat. Tapi percayalah, siapapun yang sabar dan tekun akan menikmati kemenangan. Sebab Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang-orang kuat, orang-orang sabar. Orang-orang yang bukan mereka yang selalu menang, tapi mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Dari firman Tuhan di malam hari ini, Bapak-Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat ada beberapa poin. Yang pertama, menjadi teladan. Sebagai kaum bapa, kita diminta untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita. Dan Yesus itulah menjadi tokoh, menjadi teladan buat kita. Kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Teladan itu bukan hal mudah ya. Contoh, kalau kita sebagai kaum bapa, kita merokok, terus kita melarang anak kita untuk jangan merokok, apakah itu keteladanan? Tidak mudah untuk menjadi teladan. Satu ons keteladanan lebih baik daripada 1 ton doa. Saya tidak mengatakan berdoa itu tidak penting, berdoa sangat penting. Tapi terus berdoa tapi tidak menjadi teladan, itu sama aja tidak menghasilkan apa-apa. Jadi penting keteladanan. Yang kedua, tabah dan sabar. Dalam masa pandemi ini kita sangat dituntut kesabaran. Mungkin kita yang berusaha bekerja setiap hari, lalu kita mendapat gaji harus dipotong setengah, 50%,
bahkan kita juga bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan rumah tangga, bergumul dengan istri, anak-anak, ya. Dalam pelayanan juga kita butuh kesabaran, ya. Ya. Dan juga yang ketiga, integritas, ya. Kita terus harus memiliki integritas dalam kehidupan kita, ya. Dan dalam menghadapi tantangan yang terakhir, ya, kita harus percaya bahwa kita pasti menang. Selama Allah di pihak kita, kita akan menang. Sebesar tantangan apapun yang kita hadapi, ya, kalau kita melihat ke belakang, pandemi ini sudah 2 tahun, kita bisa melewatinya karena kasih karunia Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan mampukan. Tuhan memberikan kita kekuatan selama kita bergantung kepada Dia, selama kita terus melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Dan kemenangan itu pasti kita raih, ya. Kemenangan itu pasti kita terima. Yang penting kita terus bergantung kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia, dan kita terus menjalani kehidupan ini untuk menjadi teladan, tetap sabar dan tabah, dan memiliki integritas yang baik di dalam dan bersama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 257 bait 1 dan 2 yang indah bunga mawar. Mari kita situ dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di malam hari ini. Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi kaum bapa yang terus menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami juga tetap tabah dan sabar menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan, ujian yang kami hadapi,
dan berikanlah kami kemampuan untuk memiliki integritas, karena kami percaya kami adalah orang lebih dari pemenang, dan kami pasti menang menghadapi setiap tantangan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, TNI, Polri, Densus 88. Tuhan berkati para pemimpin kami, pemimpin Kota Jakarta, juga Bapak Anies, juga sampai ke tingkat RT RW tempat kami tinggal. Biarlah Kau memberkati sehingga kondisi yang dialami saat ini Engkau berikan hikmat selalu di dalam menangani kondisi pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, yang berdoa juga untuk Pendeta Julia Parapetlende, Pendeta Ana Leander Serang, Pendeta Rondo dalam pelayanan dan juga keluarga, juga jemaat GPB Arena. Tuhan, Kau juga memberkati di dalam peribadahan yang dijalankan. Tuhan berkati juga untuk saat ini Tuhan dalam proses program kerja 2022-2023, Tuhan memberkati dalam proses yang sedang dijalankan sehingga segala sesuatu bisa berjalan sampai dengan program disahkan nanti Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus PKB, juga semua anggota PKB Tuhan yang di Jemaat GPB Arena. Tuhan berkati dalam pelayanan Tuhan. Biarlah dalam kondisi saat ini kami terus tekun, terus melakukan ibadah-ibadah PKB Tuhan. Juga segala pelayanan yang dilakukan oleh pengurus, biarlah terus dilakukan dengan untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, terus kami para kaum Bapak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Infrokom yang juga terus di dalam ibadah-ibadah Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Juga kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang sakit atau dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga memberkati dan juga menguatkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan berkat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 80 bait 1 dan 2. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya
dan khawatir Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Bapak-bapak, mari kita berdoa persembahan untuk itu saja kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar persembahan dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 71 bait 1 dan 3, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Lagi kemuliaanku pandang wajahnya, dan berkat surgawi melimpahi. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.